Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J kembali digelar di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember hari ini. Adapun saksi meringankan untuk terdakwa Baradae dijadwalkan dihadirkan pada persidangan kali ini. Dalam agenda sidang Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kubu Baradae dijadwalkan menghadirkan saksi ada charge atau saksi yang menguntungkan terdakwa. Hal ini juga dibenarkan oleh kuasa hukum Baradae yakni Roni Talapesi. Meski begitu, dia enggan menyampaikan secara merinci siapa ahli dan bidang ahli yang akan dihadirkan dalam sidang tersebut. Terkait kasus ini, Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Richard diberi kesempatan menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan setelah saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah selesai. Hakim juga memberikan kesempatan kepada semua terdakwa dalam kasus ini untuk bisa menghadirkan saksi atau ahli sebelum melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa. Dalam dakwaan disebutkan Richard menembak Brigadir J atas perintah Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Atas informasi itu, Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Atas peristiwa tersebut, Sambo, Putri, Richard, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah menghadirkan ahli meringankan terlebih dahulu. Dalam sidang yang digelar pada Kamis 22 Desember itu, kedua terdakwa menghadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Mahrus menyatakan dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual, sejatinya harus dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum dari korban. Bukti visum itu diperlukan untuk kepentingan jaksa penuntut umum membuktikan tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi, jika dalam proses pembuktian, hasil visum tersebut tidak dilakukan bukan berarti tindak kejahatannya menjadi tidak ada. Sebab kata dia dalam kasus dugaan kekerasan seksual kerap kali, korban yang diduga mengalami tersebut tidak mau melapor. Beberapa faktor disebut Mahrus menjadi pemicu, salah satunya soal rasa takut, karena adanya tekanan dari pihak-pihak lain. Oleh karenanya, ia menegaskan hasil visum memang menjadi alat bukti paling utama dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual. Namun jika tidak ada bukti visum tersebut bukan berarti tindak kejahatannya menjadi hilang atau tidak ada. Salah satu upaya yang bisa dibuktikan yakni kata dia dengan hasil tes psikologi yang dilakukan terhadap korban. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.